Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dari Prodi Ilmu Pemerintahan Lokal 3 IP 3I dengan NIM 105190281. Saya akan mempresentasikan jawaban saya dalam MK Ilmu Hukum yang diampu oleh Pak Z Haryanto SHMH. Berbicara mengenai hukum, apa sih hukum itu? Hukum ialah yang menjamin kedamaian dan ketertiban setiap orang yang tinggal di suatu negara. Dan kenapa sih hukum itu harus ada? Sebab hukum bisa menegakkan sanksi untuk siapapun yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang. Lalu, apa sih kegunaan mempelajari ilmu hukum untuk mahasiswa-mahasiswa ilmu pemerintahan? Tentu banyak sekali manfaat dan kegunaannya, yaitu bisa memberi pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang kedua, agar tidak buta hukum, sehingga bisa mengurangi resiko melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun perdata. Dan bisa menghindari pembodohan dan penipuan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari ketidaktahuan kita, dan tentunya menambah wawasan kita. Lalu, apa sih contoh hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang ada di lingkungan hidup kita? Contoh hukum tertulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPDT, dan Kitab Undang-Undang Dagang atau KUHD. Sedangkan contoh hukum yang tidak tertulis itu hukum adat dan hukum agama. Contoh dari hukum adat, contohnya kita menemukan pasangan yang bukan suami istri sedang berdua-duaan, dan itu akan dikenakan denda atau akan dinikahkan. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu bantu hukum dan apa saja metode pendekatannya? Ilmu bantu hukum itu ialah ilmu yang digunakan untuk menunjang dan membentuk suatu hukum seperti sejarah hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum. Sejarah hukum itu yang membahas perkembangan hukum di masyarakat, dan sosiologi hukum itu yang membicarakan hubungan timbal balik antara hukum dengan sosial. Sedangkan perbandingan hukum itu mempelajari tentang perbedaan sistem hukum antar negara. Untuk metode pendekatannya, yaitu ada metode penafsiran. Metode ini memberi penjelasan untuk pengetahuan makna undang-undang dan konstruksi hukum, sering digunakan oleh hakim sebagai metode penemuan hukum apabila pengadilan perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus pada peristiwa yang terjadi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.